Materi PKN Bab 2 Kelas 7. Assalamualaikum anak-anak. Ayo persiapkan bukunya. Mari kita mulai belajar. Semangat. Bab 2 Norma dan Keadilan. Subke 1 Norma yang berlaku dalam masyarakat. Assalamualaikum semuanya. Tetap semangat melakukan PJJ pada hari ini ya. Oke, kita hari ini akan belajar PPKN masuk bab 2, yaitu membahas tentang norma dan keadilan. Oke. Materi pertama yaitu kita akan membahas tentang norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kita harus mengetahui norma itu apa sih. Nah, kata norma itu berasal dari bahasa Inggris yaitu norm, yang berarti patokan, pedoman, atau kaidah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa norma berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang artinya kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dan perbedaan pendapat dapat menimbulkan perselisihan, bahkan bisa juga menimbulkan kekacauan. Nah, untuk menghindari perselisihan tersebut, maka diperlukan suatu tatanan hidup yang berupa peraturan-peraturan dalam bermasyarakat. Nah, tatanan hidup ini disebut norma. Nah, norma ini dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia sebagai wujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Jika ada dua orang atau lebih, maka hukum adalah suatu yang ada untuk mengatur hubungan antara dua orang atau lebih supaya tidak terjadi kekacauan. Nah, semua orang di dunia ini membutuhkan hukum dalam kehidupannya, baik tua, muda, anak-anak, perempuan maupun laki-laki. Nah, sejak lahir hingga akhir hayat, manusia selalu hidup bersama dan berkelompok. Nah, manusia ini merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama. Nah, pada dasarnya manusia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Dari pengertian norma tadi, bagi siapapun yang melanggar norma atau tidak bertingkah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma itu, maka akan memperoleh hukuman. Nah, misalnya bagi siswa yang terlambat, maka akan dihukum tidak boleh masuk kelas. Bagi siswa yang mencontek pada saat ulangan, tidak boleh meneruskan ulangannya. Nah, dari pengertian norma tadi, maka norma dapat dicirikan yang pertama, tidak tertulis kecuali norma hukum. Yang kedua, mengikat dan memiliki sanksi. Yang ketiga, dapat mengalami perubahan sesuai masyarakat. Kemudian jika tidak ditaati, maka akan diberikan sanksi gitu. Kemudian tujuan dari norma yaitu sebagai pedoman, petunjuk, arahan agar tercipta masyarakat yang teratur, tentram, aman, dan nyaman. Nah, norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat terdiri atas beberapa macam. Yang pertama yaitu ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Kemudian masuk norma yang pertama yaitu norma agama. Nah, norma agama itu apa sih? Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, norma agama juga merupakan peraturan sosial yang bersifat mutlak karena berasal dari Tuhan. Nah, norma agama ini berasal dari ajaran agama dan kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Norma agama menjadi pedoman hidup manusia yang sumbernya dipercaya dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam norma agama ini terdapat sanksi yang berupa hukuman di akhirat. Jadi hukumannya itu tidak langsung diberikan di dunia gitu. Nah, contoh dari norma agama yaitu tidak diizinkan mencuri, tidak dibolehkan berzina, harus melakukan perintah yang ditulis dalam kitab suci. Kemudian norma yang kedua yaitu ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan itu apa sih? Nah, norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Nah, norma kesusilaan ini juga
merupakan aturan atau pedoman hidup yang dianggap sebagai suara dari sanubari manusia yang berhubungan dengan buruk baiknya suatu perbuatan tersebut. Nah, untuk norma kesusilaan biasanya sanksinya itu bersifat tidak tegas. Bentuk sanksi norma kesusilaan biasanya lebih kepada rasa malu, rasa bersalah, atau penyesalan atas pelanggaran tersebut. Nah, contoh dari norma kesusilaan ini yaitu harus jujur pada orang lain untuk membangun kepercayaan, harus berbuat baik pada sesama, tidak boleh mencuri milik orang lain. Kemudian norma yang selanjutnya yaitu ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu apa sih? Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Nah, norma kesopanan merupakan peraturan yang muncul dari hubungan antara manusia dalam kelompok masyarakat dan dianggap penting dalam pergaulan masyarakat. Nah, sanksi yang diberikan kepada seorang pelanggar norma kesopanan sifatnya tidak tegas. Bentuk sanksi norma ini umumnya adalah celaan atau ejekan dari orang lain yang menyebabkan rasa malu dan dikucilkan dari masyarakat. Nah, contoh dari norma kesopanan seperti kebiasaan untuk memberikan salam atau menyapa orang lain, kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya, atau harus berkata baik dan tidak kasar. Kemudian norma yang selanjutnya yaitu ada norma hukum. Norma hukum itu apa sih? Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Nah, norma hukum ini dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, peraturan ini bersumber dari perundang-undangan dan jurisprudensi. Nah, fungsi dari norma hukum ini adalah sebagai pelengkap norma lain dengan sanksi yang tegas dan nyata, kemudian mengatur berbagai hal yang belum ada pada norma-norma lain, namun terkadang dalam norma hukum bertentangan dengan norma lain. Misalkan adanya hukuman mati, padahal norma lain melarang adanya pembunuhan. Oke, sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Silahkan berikan tanggapan kalian. Terima kasih, sampai jumpa.